Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang beragama lain jumpa lagi bersama saya Muhammad Hidayatullah di channel Tutorial IT. Di video sebelumnya kita telah membahas fungsi rumus formula pada Microsoft Excel dalam data. Namun di video kali ini kita akan membahas tentang rumus formula yang wajib kalian ketahui dan perlu kalian pelajari. Namun sebelum kita lanjut pada video kali ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, langsung saja. Di video kali ini silakan kalian fokus pada laptop kalian, silakan kalian pahami, kalian simak, kalian pahami, kalian pelajari. Jika ada pertanyaan singgah, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Oke, langsung saja. Di pembahasan kali ini kita buka program Microsoft Excel-nya. Nah, di video sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara mengolah data, menggabungkan data, mengkolaborasikan data, dan bagaimana cara memfungsikan sebuah rumus formula pada program Microsoft Excel. Namun di video kali ini saya akan memberikan sebuah referensi kepada kalian yang wajib kalian ketahui berkenaan dengan rumus formula tersebut. Sebenarnya banyak sekali yang perlu kalian pahami tentang rumus formula pada program Microsoft Excel ini. Yang pertama di situ ada rumus formula auto sum. Auto sum ketika kita buka di sini, ini yang ada pada laptop kalian. Ini di sini formulas. Ada menu formulas, kemudian kalian buka di sini ada auto sum. Ketika kita buka di sini ada banyak rumus formula yang wajib dan perlu kalian pelajari dan kalian pahami. Di sini juga recently use it. Di sini ada juga rumus sum, average, if, hyperlink, sin, sum if, mt, dan stdef. Selanjutnya di sebelah kanannya lagi ada rumus finansial. Ketika kita buka ini banyak sekali rumus yang perlu kita pelajari dan perlu kita pahami. Walaupun tidak kita gunakan saat ini, ada kalanya di lain waktu kita sangat membutuhkan rumus formula tersebut apabila kita sudah mempelajari dan kita memahami fungsi rumus formula tersebut ya. Oke, selanjutnya di sini ada rumus logikal. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada teks. Kemudian ada date and time. Kemudian look up and reference. Kemudian math and trick. Fungsi trigonometri ya untuk matematika. Biasanya dalam pengolahan data, jika kalian membutuhkan bagaimana cara membuat tabel distribusi ketika kalian kuliah dan membutuhkan SPSS, kalian perlu memahami dan mempelajari sebuah rumus yang ada pada math and trick. Yang ini trik ini adalah trigonometri. Kemudian ada more function. More function di dalamnya ketika kita buka di sini ada statistika. Ketika kita buka lagi di sini banyak rumus yang perlu kalian pelajari. Kemudian tak kalah ketinggalan yaitu ada engineering. Kemudian QB. QB juga enggak kalah saing dengan rumus formula yang lainnya. Di sini banyak sekali. Tentunya ada banyak manfaat tentang berkenaan dengan rumus QB tersebut, yaitu berkenaan dengan rumus QB. Apa sih isi dari QB itu? Mari kita pelajari satu persatu berkenaan dengan rumus formula tersebut. Kemudian information. Information juga banyak di sini. Di sini sama halnya dengan kita berlogika. Rumus information hanya ada sedikit perbedaan berkenaan dengan isi rumus formula tersebut. Kemudian compatibility. Nah, di sini juga compatibility di sini juga nggak kalah saing dengan rumus formula yang lainnya. Kemudian ada web. Web juga di sini hanya ada 3. Baik, langsung saja. Di sini kita sudah membuka program Microsoft Excel yang
di video sebelumnya, kali ini kita akan mengkaji ulang berkenaan dengan rumus formula tersebut. Apa sih fungsi rumus formula yang ada di dalamnya? Oke, langsung kita buka filenya. Nah, di sini saya telah membuat sebuah data yang nantinya akan kita isi, di mana pertemuan yang pertama ini ada rumus sum yang perlu kita pelajari. Kemudian part kedua ini ada banyak sekali rumus yang perlu kita pelajari dan perlu kita kaji ulang. Oke, sebelum kita buka di part 1 ini, kita buka terlebih dahulu. Saya akan perkenalkan aplikasi yang saya buat ini. Perlu saya kenalkan kepada kalian. Kita buka di sini simbol C-nya. Nah, ketika kita klik simbol C-nya, di sini banyak sekali rumus formula yang perlu kita kaji ulang. Banyak sekali berkenaan dengan rumus formula tersebut. Akan tetapi kita secara perlahan-lahan kita akan mempelajari satu demi satu tentang rumus formula yang ada pada program Microsoft Excel ini. Oke, daripada lama-lama, langsung saja di part 1 ini kita buka. Nah, di part 1 saya akan mengingatkan kembali berkenaan dengan tabel yang saya siapkan. Di sini di video sebelumnya pernah kita bahas tentang rumus formula yang ada di part 1 ini, yaitu menggunakan rumus sum, di mana ada rumus average, kemudian min, max, rank, dan fungsi rumus formula yang lainnya, yaitu ada VLOOKUP, LOOKUP, dan fungsi VLOOKUP ada LOOKUP, kemudian choose, index, match, banyak sekali ya. Oke, langsung saja. Di part 1 ini kita akan mereferensikan sebuah rumus, di mana ada rumus sum. Di sini kita akan menjumlahkan terlebih dahulu dengan fungsi rumus sum. Kita masukkan di angka yang pertama ini untuk menjumlahkan sebuah data sama dengan sum. Kemudian kita drag sejumlah nilai, nilai tersebut akan terjumlahkan dan nilainya adalah 336. Selanjutnya di sini kita menggunakan fungsi rumus sum. Kemudian untuk mempercepat pekerjaan kita, perlu kalian menggunakan sebuah tombol, memfungsikan sebuah tombol, yaitu dengan cara menekan ALT sama dengan, kemudian langsung saja kita enter. Ya, hasilnya sama dengan fungsi rumus formula yang pertama tadi, yaitu menggunakan rumus sum, hanya caranya yang berbeda. Oke, di yang kedua kita akan mencari nilai rata-rata dengan memfungsikan sebuah rumus average. Caranya adalah sama dengan average. Kemudian kita lihat nilainya. Sorry, di sini kurang kekurung. Ya, dia akan mendapatkan sebuah nilai 67,20. Disinilah fungsi average untuk mencari nilai rata-rata. Kemudian kita sorot ke bawah. Intif kita hapus. Di sini juga kita sorot ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari nilai terendah dari masing-masing nilai mata pelajaran pada matematika sampai agama, sama dengan min. Kemudian kita enter. Oke. Selanjutnya kita akan mencari nilai tertinggi dengan fungsi rumus kebalikan daripada fungsi rumus min, yaitu sama dengan max. Jika min itu terendah dan max itu adalah nilai tertinggi. Kemudian kita ref, kemudian kita enter. Nah, kita cek untuk nilai terendahnya adalah 53 dari nilai yang nomor urut 1 ini. Ya, agama. Untuk nilai tertingginya adalah 85 bahasa Indonesia. Oke. Selanjutnya kita akan mencari nilai rank. Untuk mencari nilai rank kita akan mengacu pada nilai rata-rata. Ini sebelumnya kita sorot ke bawah terlebih dahulu. Selanjutnya rank sama dengan rank untuk mencari nilai ranking. Kemudian kita klik sejumlah nilai di sini, kemudian yang ada pada kolom L5, kemudian titik koma.
kemudian kita tekan lagi L5 sampai L14, kemudian enter. Dia akan menghasilkan nilai ranking 4. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, di sini ada ranking 1 sebanyak 4. Ini ada ranking satunya ada ganda ya. Ranking 2 juga ada 2. Untuk mengatasi yang kita inginkan adalah ranking 1, 2, 3, 4 secara berurutan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu kita mengunci rumus formula yang ada pada ref ini. Caranya kita memberikan lambang dalam, kemudian kita enter, kita sorot ke bawah. Oke, dia telah mendapatkan nilai ranking 1 atas nama Nur Vita Dewi. Kemudian ranking 2, untuk ranking 1 sudah tidak ada yang ganda lagi, untuk ranking 2 nya juga sudah tidak ada yang ganda lagi. Oke, selanjutnya yaitu kita akan mencari keterangan nilai remedi dan tidak ya. Caranya adalah sama dengan if. Kita akan berlogika di sini. Sebenarnya kita belum sampai pada rumus if ini, kan, tetapi untuk mengisi keterangan ini saya akan berlogika dengan fungsi rumus if. Caranya kita menggunakan yang ada pada kolom nilai rata-rata ini, kemudian tidak sama dengan lebih dari sama dengan 65, maka keterangannya dia adalah tuntas. Jika nilai tersebut itu nilai rata-ratanya di atas 65, maka dia dinyatakan tuntas. Jika di bawahnya 65, maka dia akan remedi, mendapat keterangan remedi. Oke, remedi. Kemudian kita enter. Oke, kita sudah mendapatkan sebuah nilai keterangan tuntas dan tidaknya. Oke, setelah demikian kita cek, ya selesai. Selanjutnya kita akan mengalihkan sebuah data angka yang ada di sini, yang ada di kolom ini. Caranya kita yang pertama, di cara yang pertama dan yang kedua ada cara satu dan ada cara yang cara pertama kita coba menggunakan rumus 1. Kemudian kita kalikan. Cara untuk mengalihkannya ada kita menggunakan simbol bintang. Jika kita bagi, kita menggunakan garis miring. Oke, saya tidak akan membahas tentang pembagian, kita akan membahas tentang perkalian. Kita kalikan dengan ini, kemudian kita kalikan lagi dengan yang ini, kita kalikan lagi dengan yang kolom yang keempat ini, kemudian kita kalikan lagi dengan yang kelima yang terakhir, kemudian kita enter. Dia akan menghasilkan nilai 5400. Ya, jika kita kalikan ini semuanya nilainya adalah ini. Selanjutnya dengan cara yang kedua. Untuk cara yang pertama ini sangat memperepotkan kita. Sebenarnya boleh kalian menggunakan cara yang pertama ini, akan tetapi jika datanya banyak, ini sangat merepotkan sekali dalam pengolahan data. Jadi kita perlu mengalihkan secara satu demi satu. Jika data kalian banyak, ini sangat memakan waktu yang cukup lama. Nah, untuk mempercepat pekerjaan kita dalam mengalihkan sebuah data, kita perlu menggunakan fungsi rumus produk. Caranya kita ketikkan sama dengan produk. Kemudian kita ambil di sini ranknya. Setelah demikian kita enter. Gimana nilai cara yang kedua dan cara yang pertama tadi sama? Di sini letak fungsi rumus produk. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan melanjutkan part 1 yang di bagian B. Kita buka di bagian B. Nah, di bagian B ini kita akan melanjutkan berkenaan dengan rumus formula, yaitu rumus formula conif, terus ada rumus formula con,
dan formula teks. Dimana untuk rumus formula count itu sendiri digunakan untuk menghitung jumlah, menghitung jumlah sel yang berisi data angka dan data huruf tidak akan tetapi untuk data huruf tidak akan dihitung untuk rumus formula count. Kemudian yang kedua ada rumus count A. Untuk count A itu sendiri menghitung jumlah sel yang berisi data angka dan huruf, sedangkan sel yang kosong itu tidak akan terhitung. Untuk angka dan huruf akan dihitung. Kemudian yang ketiga ada rumus count if. Count if digunakan untuk menghitung banyaknya data angka dan huruf dalam satu rank yang memiliki satu kriteria. Dan yang ketiga yaitu menghitung data dari beberapa rank dengan lebih dari satu kriteria. Dan yang terakhir yaitu adalah rumus formula teks untuk memunculkan sebuah data di mana data itu berisi rumus formula. Oke, langsung saja kita akan mencari banyaknya data jumlah nilai yang ada pada ini ya, yang ada pada nilai rata-rata. Banyaknya datanya sebanyak di sini ada 10. Kita masukkan sebuah rumus sama dengan count. Kita akan memfungsikan sebuah rumus count. Nah, kita ref ini, kemudian kita enter. Datanya ada 10 ya, benar. Selanjutnya yaitu banyaknya data siswa. Banyaknya data siswa ini ya. Kalau count itu digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan sel angka yang ada di dalam suatu sel. Oke. Kemudian yang kedua yaitu banyaknya data siswa. Karena banyaknya data siswa di sini menggunakan huruf, maka kita akan memasukkan sebuah rumus count A. Count A. Count A dapat digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan angka dan huruf. Jadi huruf juga bisa digunakan untuk menghitung data dengan fungsi rumus count A. Banyaknya 10, benar ya. Perbedaannya antara count dan count A sudah saya jelaskan tadi. Kita coba di sini kita menggunakan count, kita ambil ini kan angka. Kita menggunakan yang huruf. Maka rumus count itu tidak akan terbaca. Dia akan menghasilkan kosong. Jadi untuk count itu hanya dapat menghitung banyaknya data berdasarkan angka. Oke. Selanjutnya banyaknya siswa laki-laki. Kita akan mencari banyaknya data siswa laki-laki di sini dengan fungsi rumus count if sama dengan count if. Kemudian ranknya kita ambil ini, banyaknya data siswa laki-laki, kemudian titik koma, kriterianya adalah laki-laki adalah N. Kemudian kita enter. Nah, untuk laki-laki sebanyak 6, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian banyaknya siswa perempuan sama dengan count if. Kemudian ranknya kita blok. Kemudian titik koma untuk kriteria perempuannya adalah B. Kemudian enter. Iya, sebanyak 4 untuk perempuan. Kita cek 1, 2, 3, 4. Oke. Selanjutnya jumlah siswa remedi. Kita akan mencari banyaknya siswa yang remedi. Di sini kita akan menggunakan count if. Banyaknya siswa yang remedi. Kalau kita hitung satu persatu ini boleh saja, akan tetapi jika saya ingatkan kembali, jika datanya kalian banyak, ini sangat merepotkan pekerjaan kita. Untuk lebih cepatnya kita gunakan rumus sama dengan count if. Kemudian kita ambil ranknya di sini,
Kemudian titik koma, keterangannya adalah remedi. Kemudian kita enter. Oke. Untuk siswa yang remedi sebanyak 5. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang ini kita akan mencari jumlah siswa yang tuntas berdasarkan kriteria siswa. Jika siswa laki-laki yang tuntas itu berapa, dan untuk yang perempuan itu berapa nantinya. Yang pertama kita akan yaitu rumus CONIFs yang rumus ke 4 ya, sama dengan CONIF yang tadi CONIF, yang sekarang kita CONIFs, kita tambah dengan S. Untuk kriteria ranknya kita ambil berdasarkan kriteria jenis kelamin laki-laki. Kita drag ranknya, kemudian titik koma, kemudian tanda petiknya adalah laki-laki. Kemudian setelah demikian titik koma lagi, kriterianya lagi untuk laki-laki, kriteria ranknya ya, rank 2, yaitu adalah keterangan tuntas. Kemudian titik koma, tuntas. Kemudian enter. Kemudian yes. Ya, sebanyak 3. Untuk keterangan laki-laki sebanyak 3. Kita cek. Tuntas untuk laki-laki. Ya, ini ya. Untuk laki-laki 1. Kemudian 2. Kemudian yang terakhir ini ya, 3 ya, benar. Selanjutnya untuk jumlah siswa yang tuntas untuk kriteria perempuan sama dengan CONIFs. Kemudian kriteria ranknya, kriteria rank 1 di kolom E. Kemudian titik koma, kriterianya adalah perempuan adalah B. Nih ya, maaf yang di bawah tidak kelihatan, kalian lihat di atas ini. Kemudian titik koma, kriteria rank yang kedua adalah ini. Kemudian titik koma, tuntas. Kemudian kita tekan enter. Ya, sebanyak 2. Di rumus yang terakhir yaitu kita akan memunculkan isi rumus formula yang ada pada kolom ini dengan fungsi rumus sama dengan formula teks. Nah, untuk memunculkan rumus formula yang ada pada isi ini, kalian ketikkan rumus formula teks, kemudian klik yang ini yang ada pada kolom garis kolom F16, kemudian enter. Ya, inilah rumusnya, kon A L4 sampai L13. Kemudian kita sort ke bawah. Nah, ya sudah muncul. Oke, selanjutnya kita akan kita lanjutkan di part 1 yang bagian C. Kita lanjutkan di bagian yang C. Oke, di bagian yang C, di sini kita akan memfungsikan rumus formula count blank. Count blank digunakan untuk menghitung sebuah data yang berisi data kosong yang ada pada sel, garis, dan kolom. Di sini ada fungsi count blank digunakan untuk mencari data yang kosong pada sebuah baris atau kolom. Baik, kita akan menghitung banyaknya data yang kosong di sini ya, dengan fungsi rumus count blank. Dimulai dari mata pelajaran matematika sampai agama.
Yang pertama, di sini kita akan mencari banyaknya data yang kosong pada mata pelajaran matematika. Rumusnya sama dengan count blank. Selanjutnya kita drag ranknya, kemudian kita enter. Untuk matematika sebanyak 4. Selanjutnya bahasa Indonesia, count blank. Bahasa Indonesia ini, kemudian kita enter sebanyak 2. Selanjutnya IPA, count blank. Drag ranknya enter, dan yang IPS kemudian agama sama dengan count blank. Untuk agama kosong. Selanjutnya kita jumlahkan banyaknya data tersebut, ada 10 ya. Kita coba kita jumlahkan dengan tombol ALT sama dengan, dia akan memunculkan sebuah rumus sama dengan sum. Kemudian enter. Oke, kita pertebal. Disinilah fungsi rumus count blank. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan di part 1 yang bagian D. Yang barusan kita telah memasukkan sebuah rumus count blank. Selanjutnya di sini ada rumus trim, lower, upper, dan proper. Untuk fungsinya di sini untuk trim menghapus spasi lebih dari 1 pada sebuah teks. Trim D3. Oke. Di sini ceritanya di sini ya, menghapus spasi lebih dari 1 pada sebuah teks. Ini ada data nama yang spasinya ini masih berantakan, entah itu dapatnya dari mana. Mungkin kalian browsing di internet kemudian tinggal kalian copy paste, masih spasinya masih berantakan. Untuk membenarkan spasi yang berantakan tersebut, untuk kalau misalkan datanya cuma sedikit, kalian tidak masalah, silakan kalian hapus spasinya secara manual. Apabila datanya kalian banyak, silakan kalian gunakan sebuah rumus sama dengan slip. Nah, ini untuk data namanya yang ada di teks ini, kemudian kita enter. Nah, ini spasinya yang semula ada spasi 2, ada yang 3. Ketika kita benarin dengan fungsi rumus trim, maka spasinya berubah menjadi papi, yaitu menjadi spasi 1 spasi. Selanjutnya yaitu mengubah sebuah karakter pada sebuah teks menjadi huruf kecil. Nah, di sini daftar nama Bagus Maulana Wahid ini masih berantakan ya hurufnya. Ada yang besar, banyak besar, di tengah ada yang besar, kemudian kecil, dan yang terakhir ada yang besar. Untuk mengubah teks tersebut dari huruf yang semulanya berantakan menjadi huruf kecil, kita perlu menggunakan sebuah rumus sama dengan lower. Perlu saya ingatkan kembali, ini kalian rubah secara manual, yaitu dengan cara kalian ketik atau kalian copy paste kemudian kalian edit. Namun jika data kalian banyak, ini sangat merepotkan kita dalam mengerjakan sebuah data yang teksnya masih berantakan seperti yang ada pada kolom D ini. Untuk membenarkan, silakan kalian merubah teksnya yang besar, kemudian ada yang kecil. Untuk merubah ke huruf yang kecil, silakan kalian masukkan sebuah rumus lower untuk mempercepat pekerjaan kita. Sama dengan lower, kemudian teksnya kita ambil di kolom ini, kemudian kita enter. Iya, berubah menjadi huruf kecil. Kemudian setelah demikian, untuk merubah dari huruf kecil untuk merubah seluruh karakter dalam satu teks menjadi huruf kapital.
Nah, ini jika kalian ingin merubah dari huruf kecil, misalkan kalau datanya kalian banyak, terus kemudian kalian tinggal copy paste atau browsing di internet, kemudian teksnya yaitu huruf kecil semua, untuk merubah ke huruf besar, maka kalian perlu memanfaatkan sebuah rumus sama dengan upper. Kemudian klik data nama tersebut, kemudian kita enter. Ya, berubah menjadi huruf besar. Selanjutnya, merubah sebuah karakter pertama pada suatu teks menjadi huruf kapital. Nah, di sini kan Bagus Maulana ini hurufnya huruf besar semua. Yang kita inginkan data tersebut apabila kalian copy paste, mungkin kalian mendapatkan data terus kemudian hurufnya huruf kapital semua, terus ingin merubahnya yang huruf depannya ini besar, kemudian huruf teks selanjutnya ini kecil semua. Kemudian ini Maulana M-nya yang besar, kemudian di kata berikutnya adalah kecil. Wahid juga di huruf depannya ini adalah besar, kemudian kecil. Jika data kalian banyak, ini sangat merepotkan kita jika kita mengetik secara manual. Jadi untuk rumus trim, lower, upper, proper ini sangat berguna untuk pengolahan data di program Microsoft Excel ini. Caranya adalah sama dengan proper. Kita masukkan rumus sama dengan proper. Kemudian tinggal klik ini teksnya. Kemudian kita enter. Iya, Bagus Maulana Wahid. Oke, demikian untuk rumus trim, lower, upper, dan proper. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke rumus formula berikutnya. Kita geser sedikit. Kemudian ya, di sini kita ditugaskan untuk menggabungkan data yang alamat yang masih pecah. Mungkin kalian ini yang pertama kalian mengetikkan alamat dan kabupatennya ini beda kolom. Untuk mempermudah pekerjaan kita dalam menggabungkan sebuah kalimat alamat ini, maka kita perlu memfungsikan sebuah rumus sama dengan concatenate. Ya. Kemudian setelah demikian, teks yang pertama adalah ini, kemudian titik koma adalah di kolom D, kemudian titik koma lagi yang kolom ini, kemudian kita tekan enter. Ya. Sudah, kita telah menggabungkan sebuah alamat tersebut. Nah, di sini masih ada yang bermasalah. Yang bermasalah di sini kecamatan Tiris, kabupatennya ini masih gandeng, masih dempet ya. Untuk memberikan jarak atau spasi, di sini juga perlu kalian klik lagi di sini. Di sini untuk memberikan sebuah spasi, maka kalian tinggal menambahkan di koma di teks yang pertama, kemudian setelah titik koma tinggal tambahin tanda kutip. Mungkin kalian beri tanda spasi atau ingin kalian tambahkan ke ini ya, tanda negatif, kemudian tanda kutip lagi, kemudian titik koma lagi. Begitu juga untuk kode posnya. Di sini tinggal kita tambahi tanda kutip 2, kemudian strip, kemudian tanda kutip 2. Setelah demikian tinggal kita enter. Wow, ini kurang titik komanya ya. Iya. Nah, di sini untuk kecamatan Tiris yang tadinya dempet dengan kabupaten, maka dia akan memberikan sebuah tanda strip. Setelah demikian tinggal kita sorot ke bawah. Iya, selesai untuk penggabungan alamat yang ada di sini. Di sini dapat mempermudah pekerjaan kita. Selanjutnya yaitu rumus left, mid, right. Oke, fungsi sendiri untuk left, mid, dan right. Langsung saja di sini. Untuk yang pertama adalah rumus sama dengan len. Len ini digunakan untuk menghitung banyaknya huruf pada suatu kalimat.
atau kata yang ada pada kolom C ini. Caranya sama dengan lem. Kemudian buka kurung, kita ambil teksnya ini, kemudian enter. Dia akan menghasilkan sebanyak 23 huruf. Untuk spasi dan titik ini akan terbaca pada ketukan kata atau huruf. Misalkan A titik kemudian spasi, ini akan terhitung A ini 1, titik ini 2, kemudian spasi ini ada masuk hitungan ketukan yang ketiga. Itu untuk rumus left. Selanjutnya left, kita akan mengambil teks atau kata atau huruf dimulai dari arah kiri. Caranya adalah kita akan mengambil kata Afni, ya, dimulai dari yang kiri, sama dengan left. Caranya gini, kita masukkan rumusnya yaitu left, kemudian teksnya kita ambil di kolom ini. Kita akan mengambil nama Afni, kemudian titik koma. Untuk kata nama Afni ini sebanyak berapa kata? Dimulai dari yang kiri, 4. Maka kita masukkan number karakternya yaitu adalah 4. Kemudian kita tekan enter. Iya. Ini sangat berguna sekali dalam pengolahan data atau penggabungan rumus formula pada program Microsoft Excel. Nantinya ini sangat dibutuhkan sekali untuk rumus left, mid, dan right. Untuk yang selanjutnya yaitu mid. Mid akan mengambil kata atau sebuah kalimat atau teks dimulai dari terhitung mulai dari tengah kalimat atau kata. Contohnya langsung saja kita masukkan sama dengan mid. Kemudian untuk teksnya kita ambil di kolom C, kemudian titik koma start numbernya dimulai dari, karena ini dimulai dari yang tengah. Sorry. Kita akan perlu kita ulang lagi. Karena kita akan mengambil kata Herman, maka dimulai dari tengah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk kata Herman dimulai dari ketukan ke 7. Jadi kita hitung dimulai dari sini. Di tengah ketukan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita coba di sini sama dengan mid. Kemudian teksnya kita ambil di sini. Ini karena kita akan mengambil kata Herman, maka start numbernya dimulai dari ketukan ke 7. Kemudian titik koma lagi, number karakternya itu sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Herman sebanyak 6. Kemudian kita tekan enter. Ya, kita sudah mendapatkan kata Herman. Selanjutnya fungsi right di sini akan mengambil kata atau huruf dimulai dari arah kanan. Caranya kita akan mengambil, contohnya kita akan mengambil kata nama Ihsan dari Ahmad Dian Anwari Ihsan. Kita akan mengambil Ihsan. Caranya adalah sama dengan, karena dimulai dari kanan, sama dengan right. Ini dimulai dari kanan ya. Ketika kita ini terjemahkan dari bahasa Inggris, ini ada right, ini adalah kanan. Kemudian kita klik teksnya, kemudian number karakternya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian kita tekan enter. Iya, dia memunculkan kata Ihsan. Selanjutnya di sini kita akan mengkonversi data nama atas nama Abagus Maulana Wahid untuk huruf M ada pada ketukan keberapa. Nah, kalau yang tadi di sini len, banyaknya kata atas nama Bagus Maulana Wahid ini sebanyak 23. Kalau yang ini kita akan mencari huruf M dari atas nama Abagus Maulana Wahid ada pada kedudukan keberapa.
caranya sama dengan kita menggunakan rumus find, kemudian find teksnya kita ambil di sini, kemudian titik koma, start numbernya kita ambil dimulai dari ke sorry ini M ya, maaf, keliru, M, kemudian start numbernya di sini ya. Nah ini, kemudian kita tekan enter. Oke. Untuk M ada pada ketukan ke-10, kita hitung 1 2 3. Ingat untuk spasi ini masuk pada ketukan ke-3, titik juga ke-2, 4 5 6 7 8 9 10. Benar ya. Selanjutnya kita akan memasukkan di sini menggunakan rumus yang terakhir, yaitu adalah find. Jika rumus find kita ambil gini ya, tanda kutip, kemudian kita ambil O. Karena di sini O tidak ada atas nama Afni Nurvita Dewi untuk huruf O, maka dia akan menampilkan sorry apa sih, nah, ini titik koma, kata Afni Nur atas nama Afni Nurvita Dewi, karena huruf O nya tidak ada, dia akan menampilkan sebuah value. Dan yang terakhir di sini kita akan mengambil kata Herman dengan fungsi rumus find, sama dengan find. Kalau yang tadi kita mencari ketukan berdasarkan huruf, sekarang huruf M, kita akan mengambil huruf kata nama Herman ya. Ini ada pada ketukan ke berapa, find, kemudian di sini tanda kutip Herman, kata nama Herman, kemudian kita klik di sini, di sini titik komanya kurang, kemudian kita klik ini, kemudian kita enter. Dimulai dari ketukan ke-7 untuk nama atas nama Agung Hermanto, untuk kata Herman ada pada dimulai dari ketukan ke-7. Coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 ya. Oke, saya kira cukup sekian untuk tutorial singkatnya pada malam hari ini. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Mungkin kita akan coba mempelajari lagi program Microsoft Excel. Bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara menggunakan rumus formula pada program Microsoft Excel tersebut, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan pelajari bersama-sama dan kita bersama-sama mengenal rumus formula tersebut. Dan bagi kalian yang belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silahkan kepoin channel ini, karena di channel ini semuanya baik Microsoft Excel, PowerPoint, internet, dan beberapa tutorial lainnya lagi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Saya Wahyu Edianto mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa kembali.